bahwa firman Tuhan itu diberikan oleh Allah yang kudus dan yang sempurna. Artinya, kekudusan merupakan keharusan yang perlu ditaati. Membenci kebenaran dan kekudusan, maka kita menjadi orang yang bodoh, tidak mengerti maksud Allah yang ingin membuat kita hidup dalam kekudusan. Teman-teman, perhatikan firman Tuhan hari ini. Juru selamat kita mengingatkan bahwa kita adalah bendahara dari kasih karunia Allah yang melimpah. Kita harus setia supaya tidak kehilangan kasih-Nya yang melimpah. Tapi bagaimana caranya? Maukah hamba Tuhan menjelaskan? Yuk anak-anak perhatikan. Shalom anak-anak, senang sekali kita bisa berjumpa kembali untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelum memulai renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan bukakan pikiran dan hati kami, dan Tuhan yang memakai mulut, bibir, lidah ibu pembicara, Tuh boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan secara tepat sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pada hari ini kita akan merenungkan ayat firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas pasal 16 ayat 1-8. Ayat ini menceritakan tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Perumpamaannya demikian, ada seorang yang kaya memiliki seorang bendahara. Namun, orang kaya ini mendapatkan laporan dari banyak orang bahwa bendaharanya telah menghambur-hamburkan uang atau harta miliknya. Lalu, orang kaya ini memanggil bendaharanya untuk dimintai pertanggungjawaban, kemudian memecat orang itu. Bendahara ini berpikir dalam hatinya, apa ya yang harus aku perbuat? Karena kalau dipecat, aku mencangkul tidak kuat. Mau mengemis, aku malu. Apa ya yang harus aku perbuat? Supaya aku bisa mendapatkan pertolongan dari orang-orang. Akhirnya dia mendapatkan ide. Apa idenya? Dia mengumpulkan orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Mereka diminta mengganti surat hutangnya. Yang berhutang 100 tempayan diganti menjadi 50 tempayan. Yang berhutang 100 pikul diganti menjadi 80 pikul. Tuannya memuji bendahara yang tidak jujur ini atas kecerdikannya. Sebab anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya dibandingkan anak-anak terang. Anak-anak, pada zaman itu, bendahara itu bertugas mengelola harta milik tuannya. Mengelola itu artinya mengatur supaya harta tersebut digunakan dengan lebih tepat dan bisa menghasilkan berlipat-lipat. Namun, bendahara ini tidak mendatangkan hasil yang berlipat-lipat. Dia malahan menghambur-hamburkan harta milik tuannya. Tidak heran kalau tuannya memecat dia. Dengan dipecat, bendahara ini memiliki masa depan yang suram karena dia tidak memiliki keahlian yang lain. Karena itu, dia memikirkan bagaimana caranya supaya dia bisa ditolong atau diselamatkan oleh orang lain ketika dia dipecat.
Jadi dia memikat hati orang lain dengan cara mengganti hutangnya atau mengurangi nilai hutangnya kepada tuannya. Sebenarnya dengan mengganti nilai hutang tersebut bukan berarti dia mengurangi harta tuannya lagi, tetapi yang dikurangi itu adalah bunganya. Jadi mungkin orang-orang itu cukup membayar pokok hutangnya saja. Cerdik bukan? Jadi bendahara ini dia bisa menemukan jalan keluar dari persoalannya tadi. Persoalannya apa? Dia takut, dia tidak mendapatkan pertolongan ketika dia dipecat. Tapi karena dia cerdik, dia bisa menemukan jalan keluar tersebut, yaitu memikat hati orang-orang. Supaya orang-orang ini nanti memberikan pertolongan kepada dia. Anak-anak, kalau bendahara yang tidak jujur ini, atau kita sebut saja orang dunia, bisa melakukan tindakan cerdik demi masa depannya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan atau anak-anak terang sudah melakukan tindakan yang cerdik demi masa depan kita? Anak-anak, setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, dia memiliki masa depan yang pasti, masa depan yang penuh pengharapan, yaitu dia memiliki hidup yang kekal. Dan dia diangkat atau diadopsi untuk menjadi anggota keluarga Allah. Wah, anak-anak, kalau kita sudah diadopsi menjadi keluarga Allah, kita tidak seharusnya atau bahkan kita dilarang untuk menghambur-hamburkan harta yang Tuhan titipkan kepada kita. Tugas kita sama dengan tugas bendahara yang diceritakan tadi, yaitu kita seharusnya mengelola harta yang Tuhan titipkan kepada kita. Kita seharusnya bisa dengan cerdik mengelola harta yang Tuhan titipkan, yaitu dengan cara selalu mengkaitkan pemakaiannya dengan kepentingan keluarga Allah, atau harta tersebut seharusnya dipakai untuk membangun keluarga Allah. Itulah cerdiknya anak-anak Tuhan yang seharusnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kalau Tuhan mengingatkan kami untuk kami tidak menghambur-hamburkan uang atau harta yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, tolonglah kami terus Tuhan, untuk kami bisa dengan cerdik mengelola harta yang Tuhan titipkan. Dan semuanya itu dikelola untuk kepentingan keluarga Allah, atau untuk membangun keluarga Allah. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur melalui penjelasan tentang bendahara yang tidak jujur, maka kita diberi kemampuan tentang pentingnya iman yang dapat mengalahkan dunia sehingga bisa menyatakan kehadiran Allah. Tuhan tersebut tidak dapat berbuat apa-apa selain marah terhadap hambanya yang tidak jujur itu dan memuji pikiran sang bendahara itu. Jadi bagaimana sih hikmat orang-orang duniawi dalam menghadapi dunia ini? Perlu kita contoh untuk menangani jiwa kita. Hikmat
berfungsi sebagai pegangan dalam mengembangkan setiap kesempatan yang diberikan, serta mengerjakan apa yang dibutuhkan pada masa panen, sehingga di masa paceklik tetap menjadi berkat. Mari sobatku, selangkah demi selangkah melaksanakan perintahnya. Mulai dari baca Lukas 16 ayat 9-13 buat besok. Maranatha.